Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi untuk tugas final kami dengan materi skip fish. Pertama saya sebagai presentasi yang pertama dengan nama M. Wahyu Abdillah dengan NIM 230705053 akan mempresentasikan yang pertama itu apa itu skip fish. Jadi skip fish itu adalah alat pemindai keamanan aplikasi web otomatis atau disebut dengan Automated Web Application Security Scanner yang dikembangkan oleh tim keamanan Google. Alat ini dirancang untuk mengidentifikasi kelemahan keamanan pada aplikasi web dengan pendekatan aktif atau disebut dengan active testing, menggunakan teknik fuzzing dan crawling yang intensif. Skipfish menonjol karena efisiensinya yang tinggi, kecepatan pemindaian, serta kemampuannya menghasilkan laporan yang jelas dan terstruktur. Berbeda dengan alat yang hanya memanfaatkan basis signature ataupun daftar keamanan statis, Skipfish ini dia mengandalkan pendekatan dinamis yang secara aktif mengeksplorasi dan menginterogasi komponen web seperti from input, parameter URL, cookies, serta HTTP readers untuk menemukan potensi celah keamanan yang tersembunyi. Nah, selanjutnya itu adalah cara kerja dari Skipfish secara teknis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang pertama itu adalah crawling ataupun penjelajahan web. Jadi si Skipfish ini memulai proses dengan menjelajahi semua halaman dari website target, termasuk URL, form, cookie, dan elemen dinamis lainnya. Crawling dilakukan dengan secara rekursif untuk memastikan bahwa semua struktur navigasi web dan parameter telah tercakup. Nah, setelah teknik crawling ini setelah mengumpulkan parameter, Skipfish memulai dengan namanya fuzzing ataupun pengujian input, yaitu Skipfish mulai melakukan fuzzing menggunakan kamus input dictionary yang telah disediakan atau ditentukan oleh pengguna. Nah, fuzzing bertujuan untuk mengirimkan kombinasi input yang tidak lazim atau mencurigakan untuk melihat bagaimana aplikasi merespon. Misalnya, apakah muncul error internal, keluaran HTML yang berubah, ataupun indikasi lain dari kerentanan seperti XSS ataupun SQL injection. Nah, setelah fuzzing itu, maka terakhir adalah analisis dan pelaporan. Skipfish menganalisis setiap respon dari server terhadap input fuzzing. Misalnya, yang pertama itu perubahan status HTTP, misalnya dari 200 menjadi 500. Selanjutnya, kemunculan keyword tertentu dalam body response, seperti syntax error ataupun underfilled function. Lalu adanya output yang tidak tersanitasi. Dan yang terakhir itu adalah anomali dalam header HTTP. Nah, setelah semua itu data kemudian dikompilasi menjadi laporan HTML interaktif yang memberikan ringkasan hasil scanning, termasuk kemungkinan celah keamanan, severity server, ataupun tingkat keparahan, dan bukti ataupun evidence yang mendukung teknik tersebut. Nah, sekiranya ini penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Muhammad Sultan Tarik. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari kawan saya, yaitu untuk slide ini apa-apa aja sih fitur-fitur keunggulan dari Skipfish ini. Nah, untuk yang pertama yaitu Skipfish ini memiliki kecepatan tinggi dan efisien. Nah, untuk Skipfish ini ditulis dalam bahasa C, ada bahasa pemrograman C untuk performa maksimal saat scanning aplikasi web. Nah, karena itu proses pemindaian web yang berjalan lebih cepat dibandingkan alat yang ditulis dengan bahasa scripting. Nah, untuk yang kedua, auto learning crawler. Jadi secara otomatis Skipfish ini akan memahami sendiri struktur dan navigasi website saat proses scrolling berjalan dan menyesuaikan diri saat struktur website dan perlu konfigurasi manual gitu. Untuk yang ketiga, fuzzing input otomatis. Yang ini menggunakan kamus internal dan kostum untuk menguji parameter input terhadap celah. Jadi ini Skipfish dapat melakukan fuzzing secara otomatis pada input form, query, string atau parameter lainnya dengan menggunakan kamus internal tersebut dan kostum. Untuk yang keempat, laporan HTML interaktif. Di sini Skipfish menyajikan hasil pemindaian dalam bentuk laporan yang mudah dibaca dan dibagikan. Untuk yang kelima, dukungan autentikasi. Untuk dukungan autentikasi ini, Skipfish dapat melakukan scan pada halaman yang memerlukan login, baik menggunakan basic auth cookies atau token autentikasi. Dan yang keenam, open source dan gratis. Skipfish ini
adalah software yang open source dan bebas digunakan untuk keperluan pribadi, profesional maupun penelitian. Kita bisa aja secara profesional ya dalam hal kerja, penelitian ya, penelitian sebuah kasus atau apa gitu kan. Skillfish ini bebas gitu. Bisa digunakan kapan aja dan dalam bentuk apapun gitu. Bisa pribadi, profesional maupun penelitian. Dan terakhir ringan dan portable. Cocok dijalankan di sistem minimalis tanpa beban memori. Jadi Skillfish ini dapat kita gunakan dengan spesifikasi rendah dan portable yang mudah dipindah atau digunakan di banyak mesin gitu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu bagaimana berjalannya Skillfish gitu. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menggunakan Skillfish-nya. Oke, hal pertama yang dilakukan adalah kita ngecek apakah Skillfish-nya sudah ada. Ini, oke, sudah ada. Berarti tinggal kita jalankan. Oke, pertama kita masuk dulu mode super user. Kita sudo sur. Oke. Setelah itu kita gunakan Skillfish-nya. Seperti ini sintas Skillfish pro. Terus kita buat folder di mana hasil pindahnya itu akan ditaruh. Di sini saya hasil pindahnya akan ditaruh di file namanya pindai 5. Oke. Terus itu targetnya saya akan menaruh link http araniri.ac.id. Di sini kita nggak boleh memakai protokol HTTPS karena itu pasti tidak bisa dipindai oleh Skillfish-nya. Jadi kita pakai protokol HTTP. Oke, lalu setelah ini kita enter. Kita enter lagi. Tunggu dia pindaian. Oke, setelah selesai. Ini report save to pindai 5 index.html. Jadi hasil pindahnya itu disimpan dalam bentuk index HTML. Jadi untuk membuka index HTML kita bisa buka Firefox seperti ini. Lalu kita buka foldernya. Oke, seperti ini ya. Karena kita tadi taruhnya pindai 5, kita tulis pindai 5 /index.html. Oke, kita enter. Oh, harus di exit dulu dari mode super user, kita exit dulu. Lalu kita pindah lagi Firefox. Lalu kita buka folder hasilnya. Kita ganti jadi 5. Oke, enter. Oke, seperti ini hasilnya. Jadi kita mendapatkan crowd result-nya. Jadi ini ada yang error, connection error, tapi ini ada yang berhasil. Ini kita bisa ngecek data-data dari araniri.ac.id dari keamanan jaringannya dan sebagainya. Terus kita bisa juga ngecek yang lainnya. Oke. Juga kita bisa mendapatkan yang di bawahnya juga. So trace seperti ini. Oke, sepertinya itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.